وإذا مرضت فهو يشفين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada siang kali ini kita kembali diizinkan untuk menuntut ilmu, untuk bermajelis online, yang dimana dengan kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, Allah izinkan kembali kita untuk melakukan ta'lim secara online. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita sebagai umatnya. Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharap dari Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk ke runtutan acara, izinkanlah moderator untuk membacakan susunan acara pada pengajian pertemuan ke-11. Yang pertama insya Allah ada pembukaan. Yang kedua insya Allah ada isi materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala dengan tema mempersiapkan menjawab pertanyaan di alam kubur. Yang ketiga insya Allah ada kesimpulan yang akan disimpulkan oleh moderator sendiri. Dan yang keempat ada sesi tanya jawab. Dan yang kelima ada sesi penutup. Baik, kita masuk ke acara yang pertama. Demikianlah beberapa acara sudah kita bacakan. Mari kita buka acara ta'lim kajian online pada siang hari ini dengan sama membaca doa menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik. Berlanjut ke acara yang kedua, yaitu isi materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Diharapkan kepada para sahabat sekalian untuk fokus selama Ustadz menyampaikan materi agar bisa diambil faidah dari setiap materi yang Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Tafadhal Ustadz. تفضل أستاذ. Apa Ustaz suara? Baik. Ini kedengaran? Tamam Baik. Ustadz. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man itaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah tabaraka wa taala dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua hingga saat ini. Allah mempermudahkan segala urusan kita. Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali bertemu di kajian rutin kita tiap pekannya di hari Sabtu untuk mendalami perkara-perkara agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, melanjutkan pembahasan yang lalu masih di dalam bab ma'rifatul 'abdi rabbah. Bagaimana seorang hamba, bagaimana seorang manusia
dia dapat mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Rabb-nya. Dan kita juga segera menjelaskan bahwasanya dengan wasilah, ya, ada dua wasilah yang dimana kita dapat mengenal Allah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Baik, kemudian di sini yang akan menjadi topik pembahasan kita apa yang dikatakan oleh para ulama rahmatullahi alaihim, war-rabbu huwal ma'bud. Ya. Yang namanya Rabb itu adalah sesembahan. Dari kata Rabba, ya, yarub, Rabb. Kemudian abidaya, abadaya, abadaya'bud, abadaya'bud, ya, ma'bud. Ma'bud dari kata abadaya. Ar-Rabb di sini adalah al-ma'bud, ini sesuatu yang disembah, zat yang disembah. Rabb itu adalah sesuatu yang disembah. Apa dalilnya? Para ulama berdalil dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-21 sampai ke-20. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, menyebut bahwasanya Rabb itu adalah sesembahan. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Di sini Allah menyebut di awal ayat, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Maka kata u'budu ini, kalau di dalam ilmu sharaf, maka asal kata dari ain, al-ba, dan ad-dal. Jadi kata abada. Dan abada, objeknya adalah ma'bud. Sesuatu yang disembah. Sembahlah Rabb kalian. Berarti Rabb itu adalah sesuatu yang disembah. Kemudian di sini, ya, para ulama mengatakan, qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil 'ibad. Kata Imam Ibnu Katsir, pencipta seluruh alam semesta ini, maka dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Baik. Maka teks ini insyaallah azza wa jalla akan menjadi fokus pembahasan kita ke depan insyaallah tabaraka wa taala. Berkaitan dengan ayat yang ada di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai ke-22. Di situ Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka khitabnya di sini adalah kepada seluruh manusia. Ya. Allah tabaraka wa taala memerintahkan baik pada orang mukminin, baik kepada orang-orang kafir. Untuk apa? U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai para manusia, sembahlah Rabb, tanpa terkecuali, ya. Mau dia beriman ataupun tidak, Allah azza wa jalla tetap memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Lalu di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya, tentang illah, tentang sebab. Kenapa manusia, ya, harus menyembah Allah? Allah katakan alladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Jadi di sini Allah tabaraka wa taala menyebutkan suatu nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia, yaitu nikmat penciptaan. Al-khalqu. Allah, zat yang maha mencipta, telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita.
Maka oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Karena Allah yang menciptakan, bukan ilah-ilah yang lain. Bukan sesembahan-sesembahan lain yang kemudian sesembahan-sesembahan tersebut diibadahi oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Maka di dalam ayat ini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwasanya Allah adalah zat pemberi nikmat kepada para hamba. Dengan apa? Tentunya Allah jadikan mereka yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah jadikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bisa kita katakan seorang hamba Allah bernama Muhammad. Maka Muhammad ini, atau kita ambil nama lain, misalnya Ja'far. Ja'far ini sebelum dia ada, maka dia adalah sesuatu yang tidak pernah disebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Insan. Allah Azza wa Jalla, hal ata 'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah pernah datang kepada manusia suatu waktu yang ketika itu dia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Kalau kita lihat, kita renungkan, kita hayati 100 tahun yang lalu, apakah ada orang yang menyebut dan mengenal diri kita? Mengenal diri kita? Tidak ada. Karena kita tidak ada waktu. Dan Allah ingatkan akan nikmat. Bukankah pernah datang suatu waktu Allah Azza wa Jalla, ketika itu dia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. 100 tahun yang lalu tak ada yang menyebut Muhammad, Ahmad, Ja'far, Ali. Tidak ada yang menyebut nama-nama itu. Orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam teks lafaz selanjutnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nutfah, amsyaj yang bercampur. Nabtalihi, karena kami akan menguji hamba tersebut. Karena kami akan menguji manusia ini. Setelah kami ciptakan dari setetes mani yang bercampur, kata Allah, nabtalihi, karena kami akan mengujinya, faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia adalah sebagai makhluk yang dapat mendengar dan dapat melihat. Jadi khotifillah azza wa iyyakum, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan yang dapat kita rasakan sekarang adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melihat apa yang akan kita gunakan dengan fasilitas yang Allah berikan. Allah jelaskan, nabtalihi, kita akan menguji dia. Faja'alnahu, maka kami berikan kepada manusia tersebut sami'an basira. Kita jadikan dia sebagai orang yang dapat mendengar dan dapat melihat. Maka di sini, di dalam ayat ini, dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang bagaimana awal permulaan manusia itu hidup dan berkembang. Dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Kemudian tidak pernah disebut, bahkan namanya juga belum pernah ada. Allah adakan di atas muka bumi. Kalau Allah berikan pendengaran dan penglihatan, dan Allah akan mengetes serta menguji kita kehidupan dunia ini, untuk apa kita jadikan kehidupan kita. Untuk apa kita gunakan pendengaran dan penglihatan kita. Karena tidak ada fasilitas sedikit pun yang Allah berikan kepada kita kecuali akan kita pertanggungjawaban. Ya. Maka di sini khotibillah azza Allah wa iyyakum, fasilitas yang dengannya Allah uji kita
Allah akan mempertanyakan fasilitas itu untuk apa kita gunakan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Butuni ummahat, perut-perut ibu kalian. Dalam keadaan apa? Allah jelaskan, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui segala sesuatu apapun. Jadi manusia itu ketika keluar dari perut ibunya, dia lahir keluar dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a. Kemudian apa yang Allah lakukan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kata Allah, lalu kemudian kami berikan kepada manusia tersebut ya pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Maka di sini setelah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bagaimana dulunya kita, bagaimana dulu awal permulaan sebelum tubuh ini ya, berkembang dan menjadi besar. Allah Azza wa Jalla ingatkan bahwasanya dulu kita tidak mengetahui apa-apa, dan Allah berikan fasilitas pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur kepada Allah. Dan berasa bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas itu di jalannya Allah. Kita gunakan pendengaran kita untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Bukan kita dengarkan hal-hal yang kemudian dapat mendatangkan murka dan amarahnya Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan penglihatan kita untuk melihat hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah. Dan kita tahan mata kita dari sesuatu yang dapat mendatangkan murka dan amarahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, apapun yang kita miliki di dunia ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bukan milik kita secara mutlak. Ini semua adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam Al-Quran berkali-kali, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada. Sampai apa yang ada di dalam tubuh kita, yang kita gunakan sehari-hari dalam aktivitas keseharian kita untuk bekerja, untuk makan, untuk tidur, kemudian untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas kenikmatan dari Allah. Dan itu kemudian dipinjamkan kepada kita, diamanatkan kepada kita untuk mengetes apakah kita menggunakannya sesuai dengan keridhaan Allah, atau bahkan kita melakukannya untuk menyelisih dan melanggar aturan-aturan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Kemudian di sini khotibillahi a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalau kita ibaratkan ya kehidupan kita di dunia ini dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, maka hal tersebut adalah ibarat pemilik rumah dengan seorang tamu. Kalau seandainya ada seorang yang memiliki rumah yang besar, dengan berbagai aturan dan program yang ada di rumah, dari tata letak barangnya, kemudian aturan untuk keluar dan masuknya, aturan makannya, aturan minumnya, berbagai macam aturan yang ada di dalam rumah besar. Lalu suatu saat datanglah seorang tamu, yang dimana tamu itu datang disambut dengan begitu baik dan hangatnya oleh si pemilik rumah. Diberikan tempat duduk, diberikan minuman, disuguhi makanan, kemudian disajikan kepadanya berbagai macam cemil-cemilan. Lalu kemudian dia ditunjukkan kepada sebuah kamar yang di dalamnya dia dapat beristirahat di dalam kamar tersebut dengan berbagai fasilitas yang sangat lengkap. Ini tamu, ya. Tidak punya hak apapun, tidak punya hak sedikit pun terhadap barang, apalagi rumah yang sedang dia tempati. Maka di sini khotibillahi azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga kehidupan kita di dalam dunia.
Apa yang kita miliki ini adalah fasilitas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sama sekali kita tidak berhak untuk mengatur hukum Allah. Kita tidak berhak untuk mengotak-ngatik syariat dan aturan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa berbuat semena-mena apapun yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Karena semua itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, sedemikian detail dan sedemikian rapihnya. Kewajiban kita hanya untuk mengikuti apa yang Allah inginkan. Karena apa yang kita miliki sekarang itu sepenuhnya bukanlah milik kita secara mutlak. Tapi itu adalah pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, milik Allah yang Allah berikan kepada kita untuk melihat apakah kita menggunakannya dalam ketaatan ataukah dalam kemaksiatan. Ini ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kata Allah, wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Baik, di sini Allah Azza wa Jalla ya, menekankan bahwasanya Allah lah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, bukan ilah yang lain, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Banyak sekali ilah-ilah yang dijadikan manusia sebagai Tuhan mereka. Mereka sembah ya mereka, ya, tumpukan harapan mereka, kecintaan mereka, rasa takut mereka, sanjungan mereka. Dan ini adalah dinamakan dengan kesyirikan. Ada manusia yang kemudian menyembah hewan, makhluk yang pada hakikatnya derajatnya jauh di bawah manusia itu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adama, dan telah kami muliakan, kami telah angkat derajatnya Bani Adam. Kami telah angkat, kami telah muliakan manusia. Tapi manusia yang tidak bertauhid, manusia yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya mereka adalah manusia yang menghinakan dan merendahkan dirinya sendiri. Setelah Allah angkat mereka, mereka hinakan diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan kesyirikan dan kekufuran yang mereka. Dari akal logika segimana kalau misalnya ya ada manusia yang kemudian bersujud kepada monyet, pada sapi, pada tikus lah. Ya. Dari mana akal logika? Ada manusia yang kemudian menyembah pohon, menyembah batu, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat, apalagi madarat. Ya. Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang menyembahnya dan tidak dapat menolak madarat dari orang-orang yang menyembah. Patung. Bahkan ada yang sampai menyembah jin dan syaitan. Tentunya ini adalah kesyirikan. Ikhwatibillah ya'azzani Allah wa iyyakum, Allah jelaskan dalam ayat itu kenapa Allah merupakan satu-satunya ilah yang berhak disembah. Karena Allah adalah satu-satunya ilah yang mencipta. Allah adalah yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang yang sebelum kita, menciptakan orang-orang yang akan datang setelah kita. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah siapkan berbagai fasilitas untuk kehidupan kita di atas muka bumi. Maka di situ ya, Allah Azza wa Jalla selalu ingatkan berbagai kenikmatan ini ya di dalam Al-Quran. Kalau kita merenungi Al-Quran, kalau kita menghayati dan mentadabbur Al-Quran, banyak sekali Allah sebut untuk apa? Untuk menyadarkan dan mengingatkan manusia bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia itu adalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan, lagi tidak memiliki daya. Yang seharusnya manusia itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Zat yang maha memiliki seluruh alam semesta. Sehingga barang siapa yang mengakui kerububiyahannya Allah, ya, barang siapa yang mengakui kerububiyahannya Allah, dia mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang maha mencipta. Allah adalah zat yang maha melihat. Allah adalah zat yang maha mengatur. Allah adalah zat yang maha memelihara. Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki. Kalau ada ya orang yang mengklaim hal-hal tersebut,
maka dia wajib hanya menyembah kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengikrarkan tauhid rububiyah, maka sudah sepantasnya dia istiqomah di dalam tauhid uluhiyah. Kalau dia mengikrarkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, sudah sepantasnya dia untuk tetap ya konsisten dan teguh di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun melakukan kesyirikan. Maka kalau seandainya ada orang yang kemudian dia mengucapkan berikrar dengan tauhid rububiyah, dia mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta alam semesta, tetapi praktek amal ibadahnya dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka pada hakikatnya apa yang dia ucapkan ya, telah bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia ucapkan bertentangan, sangat bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Dan di sini khatibillahi azdan ya Allahu wa iyyakum. Di dalam ya lafaz berikutnya setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang nikmat penciptaan atau al-khalqu khususnya pada diri manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Sembahlah Rabb kalian yang telah menjadikan bagi kalian itu sebagai hamparan. Tentunya ini adalah firash, adalah hamparan yang begitu luas. Tempat di mana kita dapat bersenang-senang di atas. Sebagaimana orang yang berbaring di atas hamparan kasur. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut bumi itu sebagai firash. Ya, hamparan yang sangat luas. Dan ini ya, menunjukkan akan keesaan dan kebesarannya. Menunjukkan akan keagungan dan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ya, bumi yang saat ini kita tinggal begitu luas dan begitu dahsyat. Keindahan dan berbagai macam faedah yang ada di dalam. Dan apa yang Allah sediakan bagi kita. Sesuatu itu ya, ketika diciptakan, maka tidaklah tercipta kecuali dia menunjukkan akan kehebatan siapa yang menciptakan. Ketika kita melihat suatu barang dengan berbagai kemewahan dan teknologi yang ada, maka hal yang pertama kali terpikirkan di dalam benak kita adalah bagaimana kecerdasan manusia yang kemudian menciptakan barang ini. Begitu juga ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi, dengan segala macam yang ada di dalam keduanya, maka manusia yang kemudian berakal, ulul albab, sebagaimana yang pembahasan yang sebelumnya, ya, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kagum terhadap Allah Tabaraka wa taala ciptaan. Kemudian Allah sebutkan was-samaa'a binaa'a. Setelah Allah menyebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang telah menciptakan langit sebagai apa? Sebagai binaa'a, sebagai atap. Allah jadikan langit itu sebagai atap. Mengapa? Karena langit berada di atas kita. Allah Azza wa Jalla sebut langit itu sebagai atap bagi seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Bahkan Allah Azza wa Jalla sifati langit itu dengan ya atap yang terpelihara. Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-32, kata Allah Azza wa Jalla wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Telah kami jadikan langit itu sebagai saqfa, sebagai atap, mahfudhah, yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah Tabaraka. Wa hum an ayatiha mu'ridun, dan mereka orang-orang musyrikin dari ayat-ayat Allah mereka berpaling. Maka di sini khawatibillah ya azani Allah wa iyyakum, kembali Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kepada kita akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah Azza wa Jalla banyak sekali dalam Al-Quran menyebutkan makhluk-makhluk terbesar, makhluk-makhluk teragung,
makhluk-makhluk yang begitu besar dan begitu dahsyat. Untuk mengingatkan kepada manusia bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, yang tidak ada daya dan kemampuan kecuali dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah bahas bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang langit yang diangkat oleh Allah, dijadikan atap untuk bumi oleh Allah Azza wa Jalla tanpa ada satupun tiang. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah zat yang telah mengangkat langit bighairi 'amadin, tanpa satu tiang. Tarawnaha, sebagaimana yang kalian lihat. Nah, di sini yang menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah, betapa luas ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah sebutkan dalam lafaz berikutnya, wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah, Rabb kalian, telah menurunkan dari langit air hujan. Ini satu nikmat lagi yang Allah Azza wa Jalla juga selalu banyak ingatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hujan. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-10 Allah menyebutkan huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-10. Allah lah, dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Untuk siapa? Lakum, untuk kalian semua. Minhu syarab, dari air yang turun dari air hujan dari atas langit itu, kata Allah Azza wa Jalla, itu berguna bagi minum kalian. Kalian bisa memanfaatkannya sebagai air minum. Wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan air hujan itu bermanfaat juga buat tumbuh-tumbuhan yang kemudian di sanalah kalian menggembalakan hewan-hewan ternak kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan nikmat air hujan yang Allah turunkan dari langit. Yang dimana dari air hujan itu kita dapat minum, kemudian hewan-hewan ternak kita pun dapat merasakan manfaatnya dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan yang mereka makan. Nanti kalau berkaitan dengan hewan ternak, makanan-makanan yang selalu kita konsumsi ya, setiap waktunya, dari daging. Misalnya kita ambil contoh sapi, dagingnya kita makan, kemudian susunya kita minum, ya. Lemaknya yang kita manfaatkan, bagian-bagian tubuhnya yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Itu kembali dari apa? Kembali dari adanya tumbuh-tumbuhan. Kembali dari adanya rerumputan. Dan rerumputan serta tumbuh-tumbuhan itu Allah Azza wa Jalla keluarkan melalui perantara air hujan yang Allah turun. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan nikmat, Allah sebutkan nikmat yang paling pertama kali yang menjadi asal muasal keluarnya nikmat-nikmat yang lain. Wa anzala minas samaa'i. Kata Allah, kami telah menurunkan dari langit air hujan. Baik, kemudian di dalam An-Nahl ayat yang ke-11, lanjutannya tadi ayat yang ke-10. Makanya ayat yang ke-11 kata Allah Azza wa Jalla, yumbitu lakum bihi az-zar'a was-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang kemudian menumbuhkan. Allah yang menumbuhkan. Allah yang mengeluarkan dari bumi lakum untuk kalian bihi dengan air hujan itu az-zar'a, tanaman-tanaman. Kemudian Allah menyebutkan waz-zaitun, ya, pohon zaitun, wan nakhila, Allah tumbuhkan juga apa? Pohon kurma, wal a'nab,
Dan Allah tumbuhkan, Allah keluarkan juga apa? Pohon-pohon anggur. Wa min kulli thamarat, dan dari seluruh bentuk berbagai macam buah-buahan. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan, menumbuhkan buah-buahan tersebut. Untuk apa? Untuk kita semua lakukan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya dalam hal-hal tersebut terdapat ayat. Ya, ini adalah apa? Tanda kebesaran Allah. Liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Setelah menyebutkan semua yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Baqarah ini 21. Di akhir ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam peribadatan kalian. Di sini Allah melarang kita untuk apa? Untuk menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam peribadatan. Tidak boleh kemudian ada manusia yang menjadikan manusia lain sebagai tandingannya dalam beribadah kepada Allah. Dia menyembah Allah dan menyembah manusia tersebut. Ini tidak boleh, ini haram dan ini kesyirikan. Tidak boleh ada orang yang menyembah Allah di saat yang sama dia menyembah jin. Ini juga merupakan suatu yang dilarang. Ya, tidak boleh ada orang yang menyembah Allah di saat yang sama dia menyembah patung, menyembah batu, menyembah segala macam selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut mati dengan membawa dosa. Maka di sini Allah Tabaraka wa taala dari awal ayat sampai akhir ayat, dari ayat awal yang 21 sampai sebelum akhir ayat yang kedua, Allah sebutkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan bumi, ya, sebagai hamparan bagi kalian, yang di atasnya kalian dapat mencari karunia, dapat mencari harta, dapat mencari berbagai kenikmatan di atas muka bumi. Yang pertama. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan bahwasanya Allah lah yang menjadikan langit itu sebagai atap. Allah angkat langit tersebut dan Allah jadikan sebagai atap bagi kalian. Dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Allah yang menurunkan hujan yang dengannya kalian bisa minum. Dan dengannya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan apa? Mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya, dalam lafaz atau dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah keluarkan dengan air hujan itu berbagai macam tamarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Sebagai rizki bagi kalian. Ya. Kemudian di akhir ayat Allah sebutkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka oleh sebab itu janganlah kalian ya menjadikan bagi Allah sekutu dalam peribadatan. Engkau menyembah Allah, juga engkau menyembah mereka. Engkau menyembah mereka sebagaimana penyembahan engkau kepada Allah, ini haram. Engkau mencintai mereka sebagaimana pencintaan kalian kepada Allah, yang juga haram. Engkau berharap kepada mereka sebagaimana pengharapan engkau kepada Allah, ini adalah semua perbuatan-perbuatan yang haram. Tapi khatibillah ya'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Setelah menyebutkan ayat tersebut di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai ke-22, ya, disebutkan pula perkataan Imam Ibnu Katsir rahimallahu azza wa jalla, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, pencipta seluruh yang ada di alam semesta ini, dia adalah satu-satunya, ya, dia yang berhak. Yang lain tidak berhak. Kenapa? Karena tidak menciptakan. Kemudian disebutkan pula wa anwa'ul ibadah. Setelah menyebutkan tentang ma'rifatul abdi rabbah, dalam pembahasan ini, siapa itu Rabb kita, bagaimana kita mengetahui Rabb kita, kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim di dalam peribadatannya kepada Allah,
tentang tauhid, tentang syirik dan lain sebagainya. Di akhir pembahasan Ma'rifatul Abdi Rabbah, ya, para ulama menyebutkan tentang anwa'ul ibadah, menyebutkan tentang macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada manusia. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Ini disebutkan bahwasanya macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut adalah semisal Islam, semisal iman, semisal ihsan. Nah, di sini ya, para ulama katakan bahwasanya lafaz Islam itu ketika datang bergandengan dengan lafaz iman, maka setiap dari kedua lafaz tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Tapi ketika Islam itu datang dengan keadaan sendiri dalam suatu konteks kalimat, maka dia juga mewakili makna iman. Begitu juga iman ketika datang sendiri dalam sebuah konteks kalimat, maka dia mewakili makna-makna yang ada di dalam makna Islam. Tapi ketika keduanya datang dalam bersamaan dalam sebuah konteks kalimat, kata para ulama, maka setiap lafaz, setiap kalimat memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Iman memiliki makna yang sendiri, Islam pun memiliki makna yang sendiri. Islam itu adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak, ya, nampak dalam pandangan manusia, seperti sholat, ya, zakat, haji, umroh, bakti kepada orang tua, ya, dan amalan-amalan yang lain. Adapun iman adalah amalan-amalan hati, seperti tawakal, sabar, yakin, ya, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Ini adalah amalan-amalan hati dan masuk ke dalam kategori iman. Lalu kemudian al-ihsan yang disebutkan di sini adalah ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, adalah suatu amalan, suatu maqam, kedudukan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla yang paling tertinggi. Bagaimana kedudukan al-ihsan itu dijelaskan oleh Nabi, engkau menyembah Allah seakan-akan, ya, engkau melihat Allah. Seandainya engkau memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat. Jadi kedudukan ihsan itu adalah ketika seseorang itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkaranya, baik yang terkecil maupun sampai terbesar. Ketika dia beribadah, dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia memperbaiki ibadahnya. Ya. Bukan ketika dia memperbaiki ibadahnya karena dilihat oleh manusia, bukan, tapi karena dia yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul di hadapan dirinya sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk melakukan maksiat, dia ingat bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihat dirinya, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawasi diri. Maka seketika itu pula dia terhenti untuk melakukan maksiat tersebut. Ya, inilah yang dinamakan dengan al-ihsan. Sehingga macam-macam ibadah itu sangat banyak, diantaranya adalah Islam, iman, dan ihsan. Dan dikatakan wa minhu, dan diantaranya, antara macam-macam ibadah itu adalah ad-du'a, yaitu doa. Ya. Al-khawf, ya, rasa takut. War-raja, rasa harapan, raja, harapan. Tawakkul, untuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu. Ar-raghbah war-rahbah, juga di antara ibadah. Khusyur, ini termasuk ke dalam bentuk al-khasyah, al-inabah, al-isti'anah. Isti'anah ini adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adah, minta perlindungan, isti'adah. Kemudian al-istighatsah, ya, istighatsah ini juga bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Az-zabah, menyembelih, ya, ini juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah.
dan wajib untuk ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini adalah an-nadru, nazar. Nazar. Nazar ini adalah ibadah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulliha lillahi ta'ala, dan berbagai macam ibadah ya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut seluruhnya hanya kepada Allah. Kalau di sini cuma disebutkan beberapa saja ya. Doa, khauf, raja, tawakkul, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, al-inabah, isti'anah, isti'anah. Hanya beberapa saja disebut. Dan ibadah pada hakikatnya lebih banyak daripada yang disebutkan dalam pembahasan oleh para ulama ini. Sehingga diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza wa jalla menyebutkan bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-af'ali wal aqwali al-zahira wal batinah. Ulama diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan yang namanya ibadah itu adalah ismun jami', nama yang mencangkup seluruh hal yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaannya Allah. Ibadah itu adalah segala hal yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaannya Allah, baik dari perbuatan yang zahir maupun yang batin. Baik dari ucapan yang zahir maupun yang batin. Itu adalah definisi dari ibadah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi apapun dalam dunia ini, selagi itu adalah amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dapat mendatangkan kecintaan Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Segala ucapan yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu juga dinamakan sebagai ibadah. Dan kita ingat ya, syarat diterimanya ibadah bagaimana disebutkan oleh para ulama itu adalah dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, kita benar-benar meniatkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk manusia, bukan untuk dilihat, didengar dan yang lain sebagainya. Tidak. Benar ketika kita melakukan suatu amal ibadah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-muttaba'ah. Muttaba'ah ini adalah mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap apapun yang beliau lakukan dari ibadah-ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh keluar dari ibadah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan. Sehingga tidak akan ada di dalam Islam ini ibadah yang baru. Tidak boleh ada ibadah yang baru. Tidak boleh ada ibadah yang baru. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku atas kalian semua, dan aku telah ridho, kata Allah Azza wa Jalla, Islam sebagai agama. Jadi Islam, amalan ibadah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan ketika itu sudah sempurna dan Allah sudah ridho. Di standar keislaman, amalan-amalan ibadah yang ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, itu adalah standar kebenaran yang Allah katakan dan Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah telah ridho dengan Islam dan amalan seperti itu. Sehingga amalan-amalan dalam Islam ini tidak perlu lagi untuk kita revisi. Tidak perlu lagi untuk kita otak-atik. Tidak perlu lagi untuk kita tambahkan, untuk kita kurang-kurangi. Tidak perlu. Tidak perlu apa-apa. Cukup pelajari apa yang dilakukan oleh Nabi, kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi, kita tinggalkan. Tanpa harus membuat-buat sesuatu yang baru di dalam agama. Para ulama di antaranya adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ittabi'
wala tabtadi'. Ittabi' wala tabtadi'. Ikutilah dan janganlah membuat sesuatu yang baru. Ikutilah dan jangan membuat sesuatu yang baru. Ini adalah perintah dari para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama, tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Baik, di sini khotifillah ya azan ya Allah wa yakum. Ingat bahwasanya landasan dalam mengamalkan amalan dalam Islam itu ada dua, yaitu kita harus ikhlas menunjukkan amalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian amalan kita juga harus sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dari ibadah-ibadah yang Nabi lakukan. Dan di sini para ulama juga ingatkan bahwasanya ittibaun Nabi, mengikuti Nabi dalam setiap perkara yang beliau lakukan, ini adalah di antara konsekuensi syahadat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat itu kan ada dua, bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat ya, yang berhak untuk disembah. Kemudian persaksian yang kedua adalah kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya Allah, adalah Rasulullah, adalah Nabiullah. Kalau kita sudah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita mencukupkan diri kita terhadap ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW saja, tanpa kita tambahkan, tanpa kita kurang-kurangi, dan tanpa ada revisi. Khotibillahi a'azzani Allahu wa iyyakum. Tadi kita sudah sebutkan ya apa yang disebutkan oleh para ulama. Setelah para ulama menjelaskan tentang ma'rifatul abdi rabbah, bagaimana tentang ma'rifatullah, ya, bahasan tentang siapa Rabb kita, dengan apa kita mengetahui Rabb kita, wasilah-wasilah, ya. Kemudian pembahasan tentang tauhid dan syirik, ya. Maka bahasan akhir di dalam bab ma'rifatul Rabb ini adalah penyebutan tentang macam-macam ibadah. Karena ini ada sangkut pautnya dengan Rabb. Kenapa? Karena Ar-Rabb adalah Al-Ma'bud. Rabb adalah sesuatu yang disembah. Berarti pembicaraan kita tentang Ar-Rabb, tentang Allah, itu ya mempunyai kaitan yang sangat besar dengan pembicaraan akan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Baik, ikhwati fillah, para ulama katakan wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil bahwasanya ya seluruh ibadah itu haruslah ditujukan, diserahkan kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada selainnya, adalah wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Nah, para ulama ini berbeda pendapat tentang al-masajid. Yang pertama menyebutkan bahwasanya masjid di sini adalah maknanya tempat ibadah, tempat kita sujud, masjid sebagaimana yang kita kenal. Tempat sujud, tempat beribadah. Yang lain, pendapat ulama yang lain menyebutkan bahwasanya al-masajid di sini adalah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud. Ya. Tidak kita yang menempel, ya, tangan kita, kaki kita, ibadah-ibadah atau anggota-anggota tubuh kita yang menempel ketika sujud, yang disebut dengan al-masajid. Allah katakan bahwasanya anggota-anggota tubuh itu adalah milik Allah. Fala tad'u lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, kata Allah. Setelah Allah ingatkan bahwasanya itu bukan milik kalian, itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa pada selain Allah siapapun kita. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah siapapun dia, tidak boleh.
Melakukan kesyirikan itu diharamkan di dalam agama. Maka dalam hal yang terkecil pun tidak diperbolehkan sama sekali. Maka para ulama katakan faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang menunjukkan ibadah-ibadah yang tadi kita sudah bahas, berbagai hal yang dapat mendatangkan kecintaan, keridhaan Allah SWT dari amalan, dari ucapan yang zahir maupun yang batin, dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dengan mengikuti praktek amalan yang Nabi SAW lakukan. Kalau seandainya ada orang yang menunjukkan amalan-amalan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka para ulama katakan bahwa musyrikun kafirun. Maka itu adalah yang disebut di dalam istilah syariat sebagai orang musyrik dan orang kafir. Ya, orang musyrik dan orang kafir. Baik. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Dia menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Dalam istilah syariat disebut sebagai orang musyrik. Dari kata, asal katanya adalah asyraka yusyrik. Menyekutukan Allah. Ya, asyraka yusyrik. Jadi kalau ada orang yang dia menyembah Allah, juga menyembah selain Allah, ini tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim, tapi menjadikan dia sebagai orang musyrik. Dan orang seperti ini amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati dia termasuk orang yang merugi. Karena tempat kembalinya adalah di neraka jahim. Sedangkan orang kafir adalah orang yang memang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah selain Allah. Dia menyembah selain Allah. Maka ini masuk dalam kategori orang kafir. Dibedakan di sini antara musyrik dengan kafir. Orang musyrik itu menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah, sedangkan orang kafir itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan musyrik dan kafir ini, adalah teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu sensitif mendengarkan istilah-istilah yang memang Allah namakan orang-orang tersebut di dalam Al-Qur'an. Karena berbagai macam ya serangan-serangan ghazul fikri, ya, perang pemikiran, terutama dari orang-orang liberal, ya, sekuler, menyerang ya, istilah-istilah syariat, kemudian menjadikan kaum muslimin itu anti, sensitif dengan bahasa-bahasa yang Allah istilahkan dalam Al-Quran. Allah menyebut mereka sebagai orang kafir, kita sebut sebagai orang kafir, tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Ya. Allah menyebut mereka sebagai orang musyrik, kita katakan itu adalah orang musyrik, tanpa ada sedikit keraguan sedikit. Tidak perlu kita untuk merubah istilah yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dalam Al-Quran. Istilah-istilah yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala gunakan dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya istilah. Sebaik-baiknya istilah yang dapat kita gunakan dalam keseharian. Allah katakan ini disebut sebagai muslim, kita katakan muslim. Allah katakan ini sebagai muhsin, kita katakan sebagai muhsin. Allah katakan sebagai mukmin, kita katakan mukmin. Allah katakan kafir, kita katakan kafir. Allah katakan musyrik, kita katakan musyrik. Ya. Sehingga jangan sampai ya kita kemudian memiliki hal-hal yang menjauhkan kita dari istilah-istilah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Quran. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang meminta, berdoa, ya, dia berdoa kepada Allah dan dia meminta juga kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selain Allah. Dia meminta misalnya kepada Allah dan saat bersama dia meminta kepada kuburan. Ya. Dia berdoa kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada pohon. Dia berdoa kepada Allah, lalu kemudian dia berdoa
kepada jin, kepada setan. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, la burhana lahu bihi. Jadi mana pada hakikatnya dia tidak memiliki hujjah atas amalan yang dia lakukan. Tidak memiliki alasan yang Allah Azza wa Jalla turunkan atas apa yang dia lakukan. Maksudnya yang dia lakukan adalah sesuatu yang haram dan Allah larang dalam berbagai ayat yang ada. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka pertanyaannya orang tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Coba kita lihat lagi ya konteks pembahasan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang larangan berdoa kepada selain Allah. Larangan berdoa kepada selain Allah. Sedangkan berdoa itu sebagaimana tadi kita sudah bahas adalah termasuk di antara macam-macam ibadah. Berarti kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, walaupun di saat yang bersama dia ya beribadah kepada Allah, tetap Allah bahasakan di dalam akhir ayat la yuflihul kafirun. Allah katakan orang-orang kafir tidak beruntung. Allah katakan Allah vonis tentang orang-orang tersebut bahwa mereka adalah orang-orang kafirin. Ini bahasa yang Allah Azza wa Jalla bahasakan kepada kita. Dan kita tidak perlu untuk malu untuk membahasakan hal tersebut karena itu Allah Azza wa Jalla yang memvonis. Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan kepada kita tentang status orang-orang tersebut. Siapapun yang kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan la yuflihul kafirun, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Tapi khotifillahi azani Allahu wa iyyakum berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan ya yang tadi kita bahas pertengahan kajian. Ya kita akhirkan karena memang hadisnya panjang. Berkaitan dengan itu ada sebuah hadis yang masyhur. Itu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di situ kita bawakan periwayatan yang dibawakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika ya, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi asy-sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar bin Khattab ketika kita sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba tala'a ya muncul keluar datang seorang laki-laki yang kepalanya rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat bahwasanya dia habis melakukan safar. Dan tidak ada di antara kami para sahabatnya yang kemudian mengenali orang itu. Siapa dia? Tidak ada satupun di antara kita yang mengenali. Tapi kalau dilihat dia bukan orang yang kemudian baru saja melakukan safar dari bepergian jauh, tidak. Dia adalah orang yang kemudian baru kita kenal, ya, dan dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajalasa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian orang itu duduk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan kedua lututnya dengan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kafaihi ala fakhidaihi, lalu kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah,
Mutasuma Ramadan, Rasulullah mengucapkan tentang 5 rukun Islam yang kita kenal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu adalah engkau bersyahadat, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah, saksi bahwasanya Muhammad adalah Allah, kemudian engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, lalu kemudian engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir adalah engkau melakukan haji, ya, jikalau engkau mampu. Lalu kemudian orang tersebut ya berkata, "Shadaqta." Benar engkau wahai Muhammad. Hal itulah yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu terheran-heran kepada si penanya ini, orang yang baru datang dan baru mereka kenal. Karena baru kali itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi menjawab, dia membenarkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Seakan-akan memang dia sudah tahu. Seakan-akan ya dia sudah tahu jawaban yang dia lontarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat itu ketika bertanya kepada Nabi memang didasari atas ketidaktahuan mereka. Mereka bertanya itu karena tidak tahu. Tapi cara orang ini berbeda. Orang yang baru datang ini berbeda dengan kebiasaan para sahabat. Dia bertanya lalu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan jawabannya, dia mengatakan benar kau. Kemudian ya orang tersebut kembali bertanya, "Fa'akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rukun iman ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Antum Nabiillah beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, beriman kepada kitabnya Allah, beriman kepada Rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir." Dan yang terakhir adalah wal qadari, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar ya, tapan dan keputusannya Allah ya, baiknya maupun buruk. Lalu kembali dia mengatakan, "Shadaqta." Benar engkau wahai Muhammad. Kemudian dikatakan, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Lalu dia bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku al-ihsan." Tadi sudah kita bahas al-Islam, kemudian al-iman, dan ini al-ihsan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak." Adalah kau melihat para sahabat jelas kau. Fa in lam takun tarahu, kalau kau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah Azza wa Jalla melihat. Ini adalah kondisi ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, seakan-akan dia beribadah kepada Allah dan dia yakin bahwasanya Allah melihat dirinya. Qala fa akhbirni 'anis saa'ah. Orang ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkanlah kepadaku tentang saat kiamat. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lam." Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Orang yang ditanya maksudnya ya dirinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu, tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sebutkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamatnya Nabi tidak tahu, tapi kalau tanda-tandanya Nabi tidak dipastikan oleh Allah. Nah, yang pertama kata Nabi, "Antalidal amat rabbataha," ketika ada al-amah, budak wanita yang melahirkan majikan. Wa antara al-hufat al-urat al-'alat ri'a asya'i yatawaluna adalah ketika kamu melihat ada orang yang tidak beralas kaki, kemudian tidak memakai pakaian bagian atas, ya, kemudian tidak miskin, yang kemudian mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Pamadha. Lalu kemudian laki-laki tersebut pun pamit ya, izin pergi meninggalkan majlis Rasulullah SAW. Lalu Umar pun terdiam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il? Tahukah engkau siapa tadi yang bertanya?" Maka Umar radhiyallahu taala kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum." Sesungguhnya yang tadi itu adalah malaikat Jibril, laki-laki tadi ya, adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Nah, malaikat Jibril datang sebagai apa? Tujuannya apa? Yu'allimukum amrun, untuk mengajari kalian perkara-perkara
agama kalian. Perkara-perkara agama. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril itu datang untuk mengajari para sahabat yang ada di situ tentang apa? Tentang agama mereka. Dan agama di sini, ya, agama di sini ini berarti mencakup 3 hal yang tadi kita sebutkan: Islam, iman, dan ihsan. Semua Nabi sebutkan dalam istilah di agama kalian. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Azanallahu wa iyyakum. Kurang dan maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa ta'ala dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu. Kita ucapkan kepada Ustaz Abu Ayyub radhiyallahu taala, jazakallahu khairan katsiran ahsanal jaza, ahsanallahu ilaik wa barakallahu fik. Kita lanjutkan kepada acara yang ketiga, yaitu kesimpulan yang insyaallah akan dibacakan oleh moderator sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita membahas tentang ma'rifatu abdi rabbah, yaitu pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Dan para ulama mengatakan warabbu wal ma'bud. Rabb itu adalah sesuatu yang disembah. Dalilnya dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah 21 sampai 22. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir, menafsirkan bahwasannya pencipta alam semesta ini yang hanya berhak untuk disembah. Ini menafsirkan ayat yang disebutkan di atas. Yang selanjutnya, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pemberi nikmat. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi seorang hamba yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini sesuai dengan dari dalam Al-Quran, Quran surat Al-Insan ayat 1. Dan Quran surat Al-Insan ayat 2 menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla telah memberikan banyak kenikmatan kepada manusia, yang dimana semua itu dengan tujuan Allah Azza wa Jalla akan mengujinya, yaitu dengan diberi pendengaran dan penglihatan. Maksudnya apa? Jadi Allah Azza wa Jalla telah memberikan pendengaran dan penglihatan, tergantung si hambanya tersebut menggunakan pendengaran dan penglihatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, atau menggunakan sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah bentuk ujiannya. Yang selanjutnya Ustadz menyebutkan dari dalam Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 78, yang dimana manusia dilahirkan dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Begitupun Allah Azza wa Jalla memberikan hati agar manusia tersebut bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Yaitu bagaimana cara kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yaitu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla, bukan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selanjutnya, semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk dilihat apakah digunakan dalam ketaatan atau kemaksiatan. Jadi tidak lain dan tidak bukan, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, Allah melihat apakah semua itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ataupun sebaliknya untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya Ustadz menyebutkan, menerangkan dari dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah 21 sampai 22, yaitu poin yang pertama, sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu telah menciptakan manusia dengan keadaan yang mulia. Dalilnya, walaqad sarafna bani Adam. Ini artinya Allah Azza wa Jalla telah memuliakan Bani Adam. Tapi manusia sendirilah yang menghinakan diri mereka dengan cara mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi ini sebagai hamparan, yaitu dalam kata alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang selanjutnya masih dalam ayat yang sama, was-samaa'a binaa'a, dan Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan langit sebagai atap. Tentang langit ini Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anbiya ayat 32, yang dimana atap tersebut disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla merupakan sesuatu yang Allah pelihara. Yang selanjutnya Ustadz menyebutkan tentang langit juga dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, yaitu Allah Azza wa Jalla menjadikan langit itu tanpa tiang. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan langit terpelihara dan tidak ada tiangnya. Yang selanjutnya masih dalam ayat tersebut, wa anzala minas samaa'i maa'an mubaraka, dan Allah Azza wa Jalla telah menurunkan dari langit itu air. Yang dimana berbicara tentang air hujan, Allah Azza wa Jalla tadi Ustaz sebutkan berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 10, yang dimana air hujan itu dari langit bisa digunakan bagi manusia itu sebagai minum dan juga bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan, sehingga dari tumbuh-tumbuhan tersebut
kita bisa mengembalakan hewan ternak dan sebagainya. Poin yang selanjutnya, Ustadz menyebutkan dari dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 11, yang dimana intisarinya, Allah Azza wa Jalla yang telah menumbuhkan dari bumi dengan air hujan, yaitu menumbuhkan tanaman, pohon zaitun, kurma, anggur, dan dari seluruh buah-buahan. Maka dari itu, Allah Azza wa Jalla dengan semua yang nikmat telah Allah berikan, melarang kita sebagai makhluknya untuk menjadikan tandingan atau andad bagi Allah Azza wa Jalla. Yaitu masih dalam ayat yang sama dengan lafaz fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yaitu Imam Ibnu Katsir seorang ahli tafsir menafsirkan yaitu al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah, sebagaimana telah kita sebutkan, sungguhnya pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi. Yang selanjutnya Ustaz menyebutkan poin tentang macam-macam ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, yaitu mencakup Islam, iman, dan ihsan. Dan ada para apabila Islam dan iman itu bergandengan ketika datang dalam satu pembahasan, maka itu artinya berbeda. Dan apabila Islam disebutkan satu saja, ataupun iman disebutkan satu saja, iman saja, maka itu maknanya mewakili salah satunya. Misalnya yang disebutkan hanya Islam berarti termasuk dalamnya iman. Misalnya dijelaskan di dalamnya iman, maka termasuk dalamnya Islam. Itu sedikit faedah yang disampaikan oleh para ulama. Yang selanjutnya, Ustadz menyebutkan tentang rinciannya. Yang pertama ada Islam. Islam ini diartikan yaitu amalan-amalan yang nampak atau terlihat, zahir. Misalnya sholat, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada iman. Iman ini amalan hati. Contohnya takut, mahabbah, cinta, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan al-ihsan. Al-ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'inhu yaraka. Yaitu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihat Allah, sungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat kita. yakni hakikat dari ihsan itu sendiri merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara macam-macam ibadah juga yang disebutkan oleh Ustaz tadi, yang pertama ada doa, khauf, takut, roja atau haraf, tawakal, rogbah, rohbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, ad-dabah atau menyembelih, nazar, dan lain sebagainya. Selanjutnya Ustaz menyebutkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang maknanya, likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sering kita ulang-ulangi di setiap pelajaran kita, yaitu segala sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Azza wa Jalla, baik itu dalam perucapan, dalam ucapan, atau dalam perbuatan, baik itu yang nampak maupun tersembunyi. Yang selanjutnya Ustaz menyebutkan syarat diterimanya amal atau syurutul qubulil amal. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu ikhlas. Kita meniatkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak untuk selainnya. Yang kedua ada al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti segala bentuk ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ada ikhlas, yang kedua ada al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berkata, ittabi' wa la tabtadi'. Ikutilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan janganlah kalian tabtadi', yaitu membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Yaitu para ulama menyebutkan ittiba ini merupakan konsekuensi atau tuntutan apabila kita sebagai seorang muslim telah berikrar atau mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita telah berikrar, kita telah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang kedua adalah Muhammad adalah utusan Allah. Jadi konsekuensinya kita mengucapkan Muhammad adalah utusan Allah dengan mengikuti segala perintah Rasulullah SAW di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya Ustaz menyebutkan dari dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Jin ayat 18, yaitu wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yaitu Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah ridha. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah ridha kita sebagai makhluknya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya Ustaz menyebutkan faidah dalam Quran Surat Al-Jin ayat 18 ini. Di sini ada kata masajida. Masajida di sini ada ulama yang berpendapat yaitu tempat sujud, yaitu tempat kita beribadah seperti masjid. Yang kedua ada yang menyebutkan para ulama yaitu anggota-anggota tubuh untuk bersujud, ya, hidung yang menempel, jidat dan lain sebagainya. Itu tadi dua penafsiran dari para ulama dari kata masajid di sini. Yang selanjutnya para ulama berkata, barang siapa yang menunjukkan
segala jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik atau kafir. Yang dimana sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, istilah musyrik dan kafir ini merupakan istilah syariat yang Allah Azza wa Jalla istilahkan dalam Al-Quran. Jadi hendaknya kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh mustaghrib atau kita misalnya anti terhadap kata-kata tersebut. Karena kata-kata tersebut, musyrik ataupun kafir ini, merupakan kata-kata yang Allah pilih, yang Allah jadikan sebagai syariat dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Al-Quran, begitupun Rasulnya jelaskan dalam hadis. Jadi kita hendaknya sebagai seorang muslim menghukumi seorang musyrik, kita mengatakannya musyrik tanpa sedikit pun keraguan. Begitupun orang kafir, kita mengatakannya kafir tanpa sedikit pun keraguan. Yang dimana musyrik tersebut artinya adalah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Itu dari kata asyraka yusyriku. Yaitu dia menyembah Allah Azza wa Jalla, dia juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Adapun kafir itu dia menyembah selain Allah saja. Jadi tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi perbedaan antara musyrik dan kafir, orang musyrik dia beribadah kepada Allah, dia pun beribadah kepada selain Allah. Sedangkan orang kafir dia menyembah kepada selain Allah saja. Ini sejalan dengan dalil dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117, yang dimana larangan barang siapa yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan juga berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hanya boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir Ustadz menutup dengan salah satu hadis yang panjang, yaitu yang menjelaskan tentang macam-macam ibadah tadi, mencakup 3 perkara, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ini ada hadis dari Umar bin Khattab dan juga ada periwayatan dari Abu Hurairah. Kita bacakan secara cepat, yaitu An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sa'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni al-islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العادة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini yaitu menjelaskan di dalamnya makna Islam, yaitu Islam mencakup yang pertama waktu qimas shalah waktu antasyhadu an la ilaha illallah, yaitu bersahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian waktu qimas shalah, mendirikan salat, waktu tiaz zakah dan menunaikan zakat, summa Ramadan dan juga berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan kemudian berhaji bagi siapa yang mereka yang mampu. Ini makna dari Islam. Yang kedua ada makna dari iman. Dijelaskan dalam hadis tadi, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla atas takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian yang terakhir ada makna dari ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah Azza wa Jalla. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla, maka seolah-olah kamu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jazakumullahu khairan katsira. Untuk sesi yang keempat, insyaallah kita bacakan secara cepat pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh Ustaz Abu Ayyub fadallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama. Bismillah, untuk bisa mengenal Allah melalui ayat-ayatnya maupun penciptaannya diawali dengan keyakinan sebagaimana disampaikan di surat Az-Zariyat ayat 20, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Dengan keyakinan tersebut kemudian bisa dilakukan tadabbur atau tafakkur, atau pertanyaannya berarti pada saat seorang belum bisa tafakkur terhadap ayat-ayat dan ciptaannya, apakah bisa diidentifikasikan keyakinan kita bermasalah? Mohon penjelasannya Ustadz. Dan pertanyaan yang kedua,
Hampir sebagian besar orang yang mengaku Islam, tapi tidak mengenal adanya ibadah hati yang merupakan iman. Yang lebih dikenali hanya ibadah zahir saja. Iman yang dikenal ada hanya sebatas rukun iman saja tanpa penjelasan. Mohon penjelasannya Ustaz. Fadal Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah bisa ya, ketika ada orang yang belum dapat bertafakur akan ayat-ayat dan ciptaan Allah, kita katakan bahwasanya keimanannya bermasalah. Tapi di sini berkaitan dengan tadabbur, ya, dari ayat yang tadi sudah disampaikan, ayat yang ke-20 di dalam surat Ad-Dariyat, ya. Berkaitan dengan tadabbur, orang yang kemudian tidak bisa bertadabbur, ya, tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran, mendalami kekuasaan Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang ada di sekitarnya, ya. Ini tidak bisa dikatakan secara mutlak dia bermasalah dalam akidah. Itu salah satu ciri dan tanda. Salah satu ciri dan tanda bahwasanya ya, orang tersebut ya tidak bisa atau orang tersebut bermasalah dalam akidah. Kenapa? Karena inti dari tadabbur itu adalah iqrar bi annallaha alladzi khalaq. Tujuan dari adanya tadabbur, tujuan dari ibadah tadabbur dan tafakkur adalah mengikrarkan, menisbatkan segala sesuatu yang dia lihat dan dia rasakan, dia kemudian dengar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak dapat melihat, buta, dia tidak bisa melihat bagaimana ya indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia yakin bahwasanya dirinya ini termasuk ayat. Dirinya ini termasuk tanda ya, kebesaran dan kekuasaan Allah. Sehingga dia menisbatkan, menyandarkan ya, penciptaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap di sini dikatakan dia adalah orang yang kamilul iman, ya, orang yang kemudian imannya sempurna tanpa ada masalah sedikit. Orang kafir itu kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran berbagai macam fasilitas kenikmatan dan meminta mereka untuk bertafakur? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak bisa bertafakur, orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran, orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah dari ciptaan yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk yang lebih besar dari diri mereka. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran itu, sehingga Allah Azza wa Jalla selalu ingatkan dalam Al-Quran bagaimana Allah ciptakan bumi, langit, ya. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, ya. Bintang-bintang, ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana lautan. Itu semua untuk mengingatkan orang-orang kafirin agar mereka bertadabbur. Ciri orang-orang kafirin adalah tidak mentadabburi ayat-ayat dan makhlukat yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di atas muka bumi. Ya. Nah, jadi inti dari seseorang yang kemudian bertadabbur adalah dia dapat mengikrar. Ya, tidak semua alam semesta ini harus kita tadabburi, tidak. Yang ada di sekeliling kita, bahkan dalam ada diri kita, ya, penglihatan kita, pendengaran kita, ini semua adalah ayat-ayat Allah. Diri kita sendiri, organ tubuh yang ada dalam diri kita, ini adalah ayat-ayat Allah yang kemudian wajib bagi kita untuk kita tadabburi. Dan kita, ending dari tadabbur itu apa? Penisbatan nikmat, penisbatan fasilitas, penisbatan seluruh apa yang ada, apa yang kita miliki di dunia ini kepada Allah. Itu adalah endingnya. Kita menisbatkan segala sesuatu itu kepada zat yang maha mencipta. Nah, ini nanti akan masuknya kemana? Bab tafakkur dan tadabbur ini masuknya adalah ke dalam tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah, dia meyakini, dia mengikrarkan bahwasanya Allah yang menciptakan. Dia lihat gunung, dia katakan ini ciptaan Allah. Dia melihat langit, dia katakan ini ciptaan Allah. Dia lihat lautan, dia katakan ini ciptaan Allah. Dia melihat ya, makhluknya Allah, ciptaan Allah yang begitu indah, dia katakan ini ciptaan Allah. Sehingga itu nanti masuknya adalah ke dalam bab tauhid rububiyah.
Itu adalah pembahasan tentang yang pertama. Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan orang yang mengaku Islam tetapi tidak mengenal adanya ibadah hati. Nah, ini yang penting, ikhwatibillah ya azan Allah wa iyyakum, bahwasanya ya Islam ini khususnya iman ini tidak hanya amalan zahir, begitu juga tidak hanya amalan lisan. Iman ini juga kata para ulama ada hal yang mendasari dan terpenting. Lainnya adalah al-i'tiqadu bil qalb, keyakinan dengan hati. Iman atau keyakinan dengan hati ini merupakan hal yang banyak sekali dilalaikan dan dilupakan dan dikesampingkan oleh banyak kaum muslimin di zaman ini. Banyak orang-orang yang mengaku Islam tetapi mereka menyampingkan amalan-amalan hati. Padahal dari amalan-amalan hati itulah Allah Azza wa Jalla menilai mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ya zahir kalian, ya, penampakan kalian, ya, wala ila ajsadikum, jasad-jasad kalian, gantengkah, ya, jelekkah, cantikkah, burukkah, ya, pendekkah, tinggikah, hancung, atau kemudian pesek. Allah Azza wa Jalla tidak melihat. Tapi Nabi SAW sebutkan, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Di sini Nabi SAW menyebut hati. Sehingga penting sekali bagi seorang muslim untuk selalu mengecek dan mengoreksi amalan-amalan hati. Jadi amalan hati ini tidak boleh dikesampingkan. Tidak boleh kita fokus saja kepada amalan-amalan zahir kita, sholat kita, kemudian lisan kita, membaca Quran kita, tapi menyampingkan amalan hati. Karena amalan hati ini, di mana para ulama katakan hati itu adalah raja dari semua tubuh kita. Ketika hatinya rusak, maka seluruh amalan yang ada di tubuh kita ini akan rusak. Ketika hati ini baik, ya, hati itu akan seluruh amalan akan mengikut baik. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya tentang mudghah, ya, segumpal darah. Maka di sini penting bagi seorang muslim untuk selalu mengecek amalan hatinya, selalu melatih terus amalan. Amalan-amalan itu banyak, diantaranya adalah keimanan, ya, pada Allah, keimanan tadi yang sudah disebutkan rukun iman itu, kemudian masuk juga tentang ikhlas, ya, as-sidqu, ya, kemudian at-tawakkul, ya, bagaimana dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian adalah misalnya diantaranya adalah al-khusyu', itu juga adalah amalan hati. Al-khasyah, rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah. Rasa cinta, nggak boleh kita itu mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, ini juga di amalan hati. Ar-raja, pengharapan, nggak boleh kita itu berharap kepada manusia melebihi harapan kita kepada Allah. Ini juga amalan hati, ya. Sehingga amalan-amalan hati ini harus selalu kita jaga, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dari menjaga kualitas amalan hati kita, ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa diambil faidah bagi kita semua, menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan bagi Ustaz yaumul hisab kelak. Allahumma amin. Taib, kita berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Acara demi acara telah kita lewati dengan lancar, dengan izin Allah, alhamdulillah. Semoga dengan cara menuntut ilmu ini menjadikan salah satu acara kita, yaitu cara kita untuk menggapai ridho Allah Azza wa Jalla, menjadikan salah satu cara kita untuk menjadi hamba yang Allah ridhoi, dan menjadikan kita orang yang sukses, yaitu hakikat sukses ialah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para sahabat sekalian. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi.
Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jazakumullah khairan kasiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Allahumma amin. Allahumma amin wa iyyakum.